Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'ad darajat, wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, rafi'us samawat wa munazzilul ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mujizat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sahibis syafa'at, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Kultum Kanjabung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita senantiasa dan tetap dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang paling mulia ini, izinkan saya membawakan tema kultum dengan judul Waktu yang Mustajab untuk Berdoa. Doa ini merupakan senjata bagi umat muslim. Doa merupakan suatu hal kepasrahan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini tentu boleh kapanpun, boleh dimanapun, karena tentu yang kita mintai ini adalah zat yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sahabat Umar dan juga sahabat Abu Bakar ini mempunyai dua cara berdoa dengan unik. Sahabat Umar ini doanya biasanya keras sekali, banter, lantang. Tapi kalau sahabat Abu Bakar itu doanya pelan dan bahkan tidak kelihatan, sampai tidak kedengaran, mohon maaf. Sehingga ketika ditanya oleh Kanjeng Nabi, Abu Bakar, kenapa engkau ketika berdoa pelan sekali? Sahabat Abu Bakar kemudian menjawab, Nabi, bahasanya begini, bahwa zat yang saya mintai yasma'uni, bahwa Allah zat yang saya mintai itu mendengar saya meskipun hanya di dalam hati doanya. Ma'asyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu karena kita berbeda dengan para sahabat, bahkan berbeda dengan tabi'in, bahkan berbeda dengan ulama. Mari seyogyanya kita juga memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin digambarkan bahwa min auqatis syarifah, yaitu waktu-waktu kapan saja yang mungkin direkomendasikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk kita berdoa. Tentu kalau dilihat dari waktu, ini ada per hari. Kapan Gus per hari? Per hari itu kita bisa berdoa di 2/3 malam. Menangislah, memohonlah ampun kepada Allah. Kemudian sampaikan hajat-hajat di 2/3 malam. Insya Allah itu akan sangat mudah terkabul ketika kita bermunajat pada waktu tersebut. Kemudian juga ada di tiap minggu, yaitu setiap hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Apa bahasanya itu? Komandannya hari atau apa? Sayyidul Ayyam itu rajanya hari. Sehingga ketika kita berdoa pada waktu hari Jumat, insya Allah akan sangat dan lebih mudah terkabul semua hajat-hajat kita. Dijelaskan lagi dalam bulan-bulan tertentu, tentu ada bulan suci Ramadan yang hari ini kita bersama-sama beribadah di bulan tersebut. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang luar biasa karena apa? Segala pahala dilipat gandakan, setan dibelenggu, pintu surga dibukakan dengan selebar-lebarnya. Maka dari itu sudah seyogyanya kita manfaatkan pada bulan ini untuk memperbanyak doa-doa positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa itu juga harus ada etikanya. Kemudian ada juga Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar yang ada di bulan suci Ramadan ini merupakan malam yang mana ketika kita mampu berdoa pada malam tersebut, insya Allah pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita doa 1 kali berarti sama dengan doa 1000 kali. Luar biasa masalah hadirun rahimakumullah. Untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan, etika dan tata cara kita berdoa. Ingat masalah hadirun rahimakumullah, doa itu ibarat kita mungkin minta uang saku lah ya kan. Anak kecil minta uang saku kepada orang tua. Tentu harus sungguh-sungguh dan serius ketika minta uang saku. Sama juga kita harus juga seperti itu. Jangan kemudian minta mak jaluk duitnya begini dengan menolehkan atau tolah-toleh, itu kan tidak bagus juga. Nggak mungkin nggak mungkin dikasih. Maka dari itu kita bisa minta kepada Allah yang pertama, memuji kepada Allah, alhamdulillah, alladzi bidanan dan sebagainya. Setelah memuji kepada Allah, kalau perlu sebutkan sifat-sifat Allah, ya, asmaul husna dan lain sebagainya, monggo. Ya. Setelah memuji, ya ini etika berdoa. Jadi memuji dulu kepada Allah. Setelah itu baru bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau tanpa solawat doa kita akan menggantung, gak kira diterima, angel. Gitu. Jadi sehingga ketika kita berdoa etikanya satu, kita puji Allah dulu. Kemudian setelah kita puji baru bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Baru setelah Kanjeng Nabi, ya kemudian kita mengutarakan apa yang ingin kita capai atau yang kita hajatkan. Kemudian masalah hadirun, kalaupun berdoa ini ya di kitab Ihya Ulumuddin, ini usahakan tangan ditengadahkan begini, ya antara ini jari kelingking jentian ini dengan jentian dibeginikan. Kemudian minta kepada Allah. Ini etika. Ya, cukup rata-rata sebahu saja. Tidak perlu ngangkat sampai begini atau sampai jungkel begini, jangan. Nah, kemudian ketika panjenengan tahu arti dari doa itu, gerakkanlah jari ini. Karena ini akan menuntun hati kita untuk benar-benar sujud minta kepada Allah, baik sujud secara dohir maupun sujud secara batin. Masalah hadirun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Semoga segala hajat melalui doa-doa kita ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga hidup kita menjadi berkah, keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian kita juga diberikan anak turun dzurriyyah yang sholih-sholihah. Jadi saya cukup sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.